Ya pemirsa, lagi-lagi ratusan siswa keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Kali ini terjadi di SMP 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kasus keracunan massal menu MBG juga kembali terjadi di Tulung Agung. Korban keracunan datang silih berganti ke posko di SMP 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka yang memiliki gejala keracunan langsung ditangani tim medis. Sementara pasien yang kondisinya parah dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya para korban ini dibawa orang tuanya dari rumah dengan keluhan mual, pusing, dan sesak nafas. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat segera melakukan penanganan darurat begitu menerima laporan kejadian tersebut. Fokus dulu ke penanganan dulu sama rujukan. Jadi untuk total masih belum bisa, angkanya masih belum bisa ya karena bertambah terus. Tapi udah lebih dari 100 Bu dipastikan? Ada. Posko Kecamatan SMP 1 Cisarua saat ini sudah melakukan penanganan kepada siswa korban MBG sejak Selasa siang hingga Rabu dini hari. Total korban keracunan MBG berjumlah 161, namun berkurang setelah korban pulang ke rumah masing-masing. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Jumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulung Agung, Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG tercatat sebanyak 61 siswa. 4 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Para siswa mulai mengeluh mual, pusing, sakit perut hingga muntah usai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Program makan bergizi gratis di sekolah ini sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun, menu yang dibagikan hari ini berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Beberapa siswa dengan gejala ringan sudah diperbolehkan pulang namun masih dalam pengawasan tenaga medis. Dinkes juga menyiagakan sejumlah puskesmas dan rumah sakit di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tambahan pasien. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal News melaporkan. Pemirsa, buntut dugaan kekerasan terhadap siswa kepala sekolah SMAN 1 Cimarga dinonaktifkan sementara. Sebelumnya, aksi kekerasan tersebut terjadi karena diduga siswa ketahuan merokok. Ratusan siswa berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Awalnya korban inisial RI dan IN dipanggil untuk diberikan teguran karena diduga ketahuan merokok. Namun, oknum kepala sekolah mengamuk dan memukul korban berkali-kali hingga pingsan. Aksi protes berlangsung damai, namun penuh emosi. Beberapa guru terlihat mencoba menenangkan para siswa. Sebagian siswa yang menyaksikan kejadian sempat pingsan, sementara korban IN dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini, nggak pure Pak ini. Itu Bu, ada berapa siswa Bu yang hari ini mau total? Semua Semua itu? karena di bawah tekanan Pak. Menjadi atensi prioritas, tujuannya adalah supaya peserta didik kita segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Selain itu, Kepala UPDT Pendidikan Wilayah Lebak menyebut telah menginstruksikan agar kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Cimarga segera kembali berjalan normal. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai dengan angin kencang porak-porandakan atap stadion di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, bapak dan anaknya tertimpa pohon yang tumbang akibat angin kencang. Dalam video amatir terlihat angin puting beliung menerbangkan atap bangunan Stadion Gelora Penataran yang ada di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Selasa petang.
Bangunan atap stadion sepanjang 100 meter tersebut porak-poranda dihantam angin puting beliung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian korban apakah ada di bawahnya. Proses evakuasi terhadap kerusakan material atap akan segera dilakukan. Seorang pengendara motor bernama Arifin Nugroho, warga desa Lungge, tertimpa pohon tumbang di Jalan Sarbini. Korban bersama anaknya hendak pulang ke rumah, namun tertimpa pohon tumbang di tengah hujan deras yang disertai angin kencang. Sang anak selamat, sementara korban harus dirawat intensif. Selain menumbangkan pohon dan merusak rumah warga, juga terjadi fenomena hujan es di 3 kecamatan di Temanggung, yakni Kecamatan Wonoboyo, Ngadirejo, dan Candiroto. BPBD Temanggung mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di masa peralihan musim ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bocah tirukan suara trompet viral di jagat maya. Suara trompet asal Bandung ini telah diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia seperti Manchester United, Liverpool, PSG hingga Juventus, dan telah ditonton lebih dari 24 juta kali. Ada suara trompet nih guys, cek sound. Bocah menirukan suara trompet viral di media sosial saat ini. Saking viralnya, video tersebut telah diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia seperti dua Manchester, Liverpool, PSG hingga Juventus. Akun resmi Premier League ikut membagikan video editan sang bocah yang dikombinasikan dengan momen-momen dramatis di lapangan hijau. Selain digunakan oleh klub top dunia, video suara trompet bocah itu juga telah ditonton lebih dari 24 juta kali. Ternyata suara trompet ini berasal dari seorang bocah bernama Rahmat Fauzan, kelas 4 SD, yang tengah menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Basyiriyah 1 di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung, Jawa Barat. Tak hanya jago menirukan suara trompet, suara azan pun merdu ketika mengumandangkan azan. Sejumlah prestasi dari suara azan pun telah ia raih. Awalnya cuma iseng-iseng doang, teriakan cempreng. Nah, keingat suara trompet jadi disuarain. Nah, Pak Deden kemarin kedengeran. Jadi lagi ojan sama bapak bakal divideoin. Nah, divideoin jadi viral. Keunikan azan diketahui oleh gurunya yang sedang istirahat. Dari keunikan tersebut, gurunya pun mengupload ke media sosial dan mendapatkan nilai positif dari warganet. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, lelah merawat istri yang menderita stroke, seorang suami tega membunuhnya di Denpasar, Bali. Sementara itu, seorang pria membunuh pria yang diduga selingkuhan dari istrinya. Sunardi, 45 tahun, pria asal Magetan yang tinggal di kamar kos di Denpasar Barat, digiring petugas unit reskrim Polsek Denpasar Barat ke depan awak media. Pria penjual lalapan ini nekat menghabisi nyawa istrinya dengan cara membekap menggunakan bantal. Usai beraksi, pelaku menyerahkan diri ke Pospol Monang Maning. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena lelah merawat sang istri setelah hampir 2 tahun menderita stroke. Pelaku yaitu karena sudah capek mengurus istrinya karena sudah sakit stroke dari tahun 2024 hingga kemarin. Kemudian si pelaku membunuhnya dengan cara membekap dengan. Akibat perbuatan pelaku terancam pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pengunjung dan pedagang pasar Angso, Duo, Jambi dihebohkan aksi penganiayaan seorang pria. Korban Tuhono bersimbah darah dipeluk seorang wanita yang berteriak histeris. Pengunjung dan pedagang pasar membantu membawa korban ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Dari hasil pemeriksaan terungkap korban dibunuh seorang pria karena cemburu dan sakit hati. Pelaku menuding korban selingkuh dengan istrinya. Usai menganiaya korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Ditemukannya sudah ditangkap ya. Motifnya apa, Pak? Untuk sementara motifnya nanti saya cek kembali. Antara korban dan pelaku saling kenal atau gimana? Saling kenal ya. Sama-sama pedagang.
Jadi pelaku sudah dibawa oleh. Kini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Telanai-Pura, Kota Jambi, dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan.